Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2017, sebuah tim yang tidak dikelola dengan baik memiliki tingkat produktivitas 50% lebih rendah, serta memiliki tingkat keuntungan perusahaan 44% di bawah dari tim yang dikelola dengan baik. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor John Kotter dan Profesor James Hesketh pada tahun 1992 terhadap lebih dari 200 perusahaan, menyimpulkan bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap performa keuangan dari suatu perusahaan. Oleh karenanya, saya Fadil dalam beberapa menit ke depan secara singkat dan padat akan membahas Building Powerful and Effective Team. Dr. Saul Miller adalah konsultan spesialis dengan orang-orang berprestasi di banyak bidang di dunia. Beliau pernah mengatakan, ketika sekelompok orang berkumpul dan mendedikasikan diri mereka untuk tujuan bersama, hal-hal luar biasa menjadi mungkin. Katzenbach dan Smith pada tahun 1993 melalui penelitiannya juga menyatakan, tim adalah sejumlah kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen pada tujuan bersama, sasaran kinerja, dan pendekatan yang menjadi tanggung jawab mereka bersama. Nah, dari dua pernyataan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tim efektif adalah tim yang mampu mencapai tujuan bersama. Tim yang solid dan efektif bukan hanya memerlukan keahlian dan wawasan, akan tetapi juga memerlukan kemampuan setiap anggotanya untuk membangun hubungan emosional dan didukung oleh karakteristik sebagai berikut. Pertama, tujuan tim jelas dan menggugah. Kedua, struktur tim berorientasi hasil. Ketiga, anggota tim kompeten. Keempat, komitmen bersama tim. Kelima, iklim kerjasama yang kondusif. Keenam, standar ukuran keberhasilan tim. Ketujuh, dukungan dan penghargaan eksternal. Dan yang kedelapan, kepemimpinan yang berprinsip. Memahami cara menciptakan dan membangun tim kerja yang efektif beserta komposisinya dengan tepat akan menjadikan sebuah kekuatan penting pada salah satu faktor strategi bisnis yang baik, sehingga mampu memberikan kinerja secara optimal. Komposisi tim yang efektif idealnya terdiri dari yang pertama, pemimpin sebagai tumpuan tim, koordinator, dan organisator. Yang kedua, pembentuk sebagai pemberi motivasi dalam tim. Yang ketiga, pemikir sebagai penyedia gagasan dalam tim. Yang keempat, pengevaluasi berfungsi untuk mengevaluasi kerja tim. Yang kelima, penyelidik berperan memberikan info dan jejaring dalam tim. Yang keenam, pekerja tim berfungsi untuk memecah potensi-potensi konflik yang terjadi dalam tim. Dan yang ketujuh, penyelaras akhir berfungsi untuk memandu jalannya tim hingga akhir. Menurut Bruce Tuchman, seorang psikolog Amerika, pada tahun 1965 menyatakan bahwa pembentukan sebuah tim akan selalu melewati 5 tahapan agar dapat tumbuh, menghadapi tantangan, mengatasi masalah, mencari solusi, merencanakan kerja, dan menyampaikan hasilnya. 5 tahapan itu adalah: yang pertama, forming, tahap pembentukan tim. Tugas utama dari pemimpin tim pada tahap ini adalah memfasilitasi hubungan atau facilitation contact antar pihak yang masuk menjadi anggota tim. Kemampuan ini membutuhkan keterampilan berkomunikasi dan memfasilitasi komunikasi antar pihak. Yang kedua, storming atau tahap penentuan aspirasi. Tugas utama dari pemimpin tim adalah mengelola konflik yang mungkin terjadi. Diskusi dari negosiasi akan sangat membantu pada tahapan ini. Oleh karena itu,
kemampuan dalam mengelola konflik serta mengelola kepercayaan dari pihak yang berkolaborasi dalam sebuah tim sangat dibutuhkan. Ketiga, norming, tahap penentuan aturan. Pada tahap ini, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah mempertahankan saling kepercayaan antar anggota tim, sehingga semua anggota tim dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang keempat, performing atau tahap pelaksanaan. Hal terpenting yang dilakukan oleh pemimpin pada tahap ini adalah memberikan dukungan atau facilitation of work untuk semua anggota tim agar melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, adjourning atau tahap penghentian. Karena telah terbentuk ikatan yang kuat di antara anggota tim, maka pemimpin tim harus dengan baik menjalankan tahapan ini. Misalnya melakukan sesi pembubaran dengan memberikan apresiasi terhadap seluruh tim atas pencapaian dan segala usaha yang telah dilakukan bersama. Henry Ford, seorang penemu, industrialis, dan tokoh bisnis terkenal asal Amerika Serikat yang mendirikan Ford Motor Company berkata, "Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success." Terima kasih, nama saya Fadil. Kerja keras, mimpi besar, jadi yang terbaik.